Halo tuan-tuan dan puan-puan, selamat berjumpa kembali dalam video saya, dalam channel saya. Terima kasih karena rajin menonton dan juga karena sudah subscribe. Siapa yang belum subscribe, sila subscribe karena inilah salah satu-satunya channel yang berusaha menerangkan isu-isu kesehatan dalam bahasa kampungan Sabah. Jadi jangan lagi bilang tidak paham karena bahasa yang saya gunakan ini adalah bahasa pasar Sabah. Oke, hari ini saya bercerita berkaitan dengan kencing manis ataupun diabetes. Nah, kencing manis ini penyakit yang paling biasa di negara kita Malaysia. Kalau di Asia, negara kita lah yang paling banyak orang yang kena kencing manis. Karena kita suka makan gula. Gula itu adalah dalam bentuk nasi, dalam bentuk mie, dalam bentuk roti, dan minuman yang manis-manis, yang sadap-sadap, yang kau-kau dan sebagainya. Jadi, kalau kita mau lawan kencing manis, kita kena paham dulu macam mana ini penyakit kencing manis berlaku, macam mana dia punya natural progression ataupun dia punya perubahan secara alam supaya kita dapat melawan. Kalau kita tidak paham macam mana kencing manis ini berlaku dan berlangsung, sampai bila-bila pun kita tidak akan dapat melawan ini penyakit. Oke, mari kita mulakan demonstrasi memasak. Bukan. Demonstrasi pemahaman kencing manis yang paling simple saya boleh tunjukkan kepada kamu. Oke, ini adalah contoh badan kita. Ataupun secara ringkasnya kita punya salur darah. Tempat kita periksa gula, kalau kita mau cek gula untuk kencing manis, inilah itu. Kita punya salur darah, kita punya badan lah. Di dalam badan kita ini ada dua komponen yang penting. Untuk perbincangan kencing manis, dua komponen ini yang penting. Satu otot, satu lagi lemak. Otot ini kita punya daging lah, kita punya muscle. Lemak ini ya, kita punya lunok, kita punya fat, kita punya lemak di dalam badan. Ini daging, ini lemak. Jadi tengok betul-betul, fahamkan. Yang ada purple ini daging. Jadi apa yang berlaku? Setiap kali kita makan nasi, kita makan mie, kita makan apa-apa yang ada gula, minum apa-apa yang ada gula, apa yang berlaku adalah gula itu sepatutnya masuk sama ada di lemak, di otot atau di lemak. Dia akan masuk di otot atau di lemak. Kalau dia masuk di otot, bagus, karena otot ini sentiasa membakar gula tersebut untuk menghasilkan tenaga. Kau duduk diam-diam, kau tidur pun, otot ini akan bakar itu gula. Cuma pembakaran dia pelan-pelan lah. Kalau kau sedang berlatih, sedang exercise, pembakaran dia lebih banyak. Jadi gula itu dibakar dengan lebih banyak untuk menghasilkan tenaga. Sementara di lemak ini lemak, gula itu disimpan di sini juga, masuk sini juga, tapi tiada apa-apa dia buat. Dia disimpan saja, dia macam tangki saja. Dia diam-diam sana, itu gula di sana, dia tidak buat apa-apa. Di sini di otot itu gula dibakar untuk menghasilkan lemak. Kalau kereta, inilah injinnya. Kereta punya injin itu, dia bakar itu minyak menghasilkan tenaga. Beza dia, kalau kereta laju banyaklah minyak terbakar, gula terbakar yang digunakan. Kalau kereta diam-diam, injin masih hidup, gula masih dibakar, minyak masih dibakar. Demikian juga badan kita. Kalau kita duduk diam-diam, kita tidur pun, gula masih dibakar oleh otot. Tapi di sini kita balari kah, kita duduk diam kah, kita ampai-ampai kah, gula tetap disimpan di dalam lemak. Kalau dia mau dibakar, masa kita mau exercise, dia akan pindah dulu pergi di otot. Nah, ini gula pindah dulu pergi otot, baru dia dibakar. Dia tidak akan dibakar di sini. Ini adalah tangki, ini simpanan. Dia pergi di otot, baru dibakar itu gula. Jadi bila kita makan, apa yang berlaku? Ada sejenis hormon yang membantu supaya gula yang kita makan itu masuk di otot. Macam ini. Dia masuk macam itu. Oke, dia masuk di otot atau dia masuk di lemak. Dua-dua boleh berlaku pada masa kita makan atau minum
makanan yang bergula. Nasi, mie, roti, karbohidrat, semua itu adalah bentuk gula yang kita makan seharian. Oke, tiada masalah, tiada kencing manis berlaku selagi gula itu masuk sini atau masuk sini. Tiada masalah. Itu yang kita mau. Tetapi masalah berlaku bila kita duduk diam-diam, makan berhabis, sampai keluarlah gula itu berlebihan di sekitar di sini. Bila gula itu di sini, dia menjadi tinggi kandungan gula di sini. Ini salur darah kita bilang itu yang menyebabkan kencing manis. Karena bila kita periksa gula dalam badan itu, kita sebenarnya ambil gula yang di sini nih, bukan gula di dalam otot atau dalam lemak. Kita periksa gula sini. Bila gula di sini itu tinggi, kita bilang kencing manis lah. Dan memang betul bila gula itu sini tinggi, artinya gula yang di dalam ini sudah terlalu banyak dan kadang-kadang sudah malah merusakkan organ karena dia tidak dipakai. Dan pada masa yang sama, kadang-kadang gula itu sendiri tidak dapat digunakan sudah karena dia terlalu tinggi di dalam otot atau lemak, sehingga kan badan seseorang itu mulai lemah. Jadi apa yang perlu dibuat sebenarnya adalah kita mau elak supaya gula di sini ini jangan keluar pergi sini. Kita tidak mau gula dari sini ini keluar pergi sini. Jadi apa yang kita buat? Kita mesti selalu exercise. Kita mesti guna ini otot untuk bakar semua itu lemak di sini. Kita guna dia bakar itu lunok, itu gula semua yang ada di sini. Lemak simpan gula. Dia tukar gula itu pergi sini dan dibakar. Gula atau lunok lah atau lemak lah dia akan tukar pindah pergi sini, lepas itu dia bakar karena ini otot. Masalahnya kita malas exercise, kita tidak mau exercise, jadi gula itu melimpah keluar, maka jadilah kencing manis. Lepas itu kita jumpa dokter, dokter bilang kalau ada kencing manis karena dia periksa gula sini tinggi. Jadi dia bilang tidak apa, jangan dulu makan obat, kau exercise dulu, kau exercise. Tujuan dokter kasih suruh kau exercise supaya otot ini bakar itu gula supaya dia tidak melimpah keluar. Tapi kau malas, kau tidak exercise. Bukan saja kau malas, kau keras kepala, kau tidak mau exercise. Jadi 6 bulan kemudian jumpa dokter tengok masih lagi tinggi ini gula sini. Dia tahulah kau tidak exercise, kau masih makan manis-manis dan sebagainya. Jadi apa dokter bagi? Dia bagi kau obat, mula-mula obat. Obat ini apa tujuan dia? Obat ini dia bagi kau sesuatu untuk meningkatkan keupayaan hormon tadi, insulin tadi. Nah, tadi kecil saja, sekarang obat tuh dia kasih kau yang besar. Nah, besar. Jadi bila kau makan, banyaklah insulin yang masuk. Nah, sama juga di lemak pun banyak juga yang masuk. Nah, kau makan banyaklah gula masuk di lemak juga. Nah, jadi buat sementara waktu banyaklah gula masuk di sama ada otot atau di lemak. Jadi gula di sini mungkin berkurangan sedikit. Malamnya kalau kau tidak juga exercise, sama juga akhirnya akan melimpah juga itu gula di sini pun melimpah juga. Jadi sama juga balik kepada keadaan asal, gula di sini semakin meningkat karena kau masih lagi makan. Nah, kau masih makan, kau jarang exercise, gula semua melimpah keluar sini. Kau masih lagi makan, gula simpan di lemak, dia melimpah keluar, masih lagi banyak gula di sini karena kau tidak exercise. Kalau kau bilang jaga makan, lagilah tidak jaga makan lah. Selalunya orang yang tidak exercise ini jaga makan dia pun susah juga. Oke, lepas itu jumpa dokter. Apa dokter buat? Dokter bagi lagi satu jenis obat, mau tolong kasih turun itu gula di sini. Jadi apa yang dia buat kali ini? Dia bagi satu obat untuk menambah sensitivity kepada insulin tersebut. Nah, artinya insulin itu akan lebih dapat
menyerap, kasih masuk lebih banyak gula di dalam otot dan di dalam lemak. Tapi malangnya kau malas exercise, otot tetap sama. Tapi apa yang berlaku kepada yang di lemak, obat itu akan kasih basar itu tangki, bosku. Nah, basar sudah kau punya lemak, basar sudah kau punya lunok, tambah gemuk sudah kau. Oisi, bila kau makan, nah, semua gula masuk sini lemak, semua masuk di lemak. Nah, jadi tiada yang jatuh sini. Jadi kau bilang, gula saya bagus, kita periksa gula sini rendah. Iyalah, sebab semua sekarang dia masuk di lemak karena ada obat itu, tolong kasih masuk ke dalam lemak. Nah, jadi gula semua disimpan dengan lebih berkesan di dalam lemak. Tapi lemak kau semakin besar, kau semakin gemuk. Otot kau sama juga. Nah, kau makan, walaupun ada insulin di sini yang membantu kasih masuk, tapi tidak dapat masuk, sudah gula, karena gula sudah penuh. Tapi obat itu dia tolong kasih tambah sensitif kalau punya lemak, jadi akan lebih banyak gula disimpan di lemak ini. Oke, jadi kau terus berusaha makan obat, gula sini rendah, tapi kau semakin gemuk. Sama juga, problem masih akan berlaku suatu hari nanti, di mana lemak ini pun akan penuh dan gula mula melimpah keluar lagi. Kemudian gula sini akan naik lagi, kencing manis, situasi kencing manis berlaku lagi. Lama kelamaan apa yang berlaku? Ini yang berlaku, bosku. Kau punya lunok lagi bertambah besar. Lagi banyak lemak daripada otot. Lagi banyak gula di dalam badan daripada otot. Lagi banyak lemak di dalam badan daripada otot. Nah, kadang-kadang orang ini tidak semestinya nampak gemuk. Kadang-kadang dia nampak kurus juga. Tapi bila dibanding lemak dia dengan otot dia, sama juga lemak itu lebih banyak daripada otot. Ini dipanggil sebagai skinny fat. Dia kurus tapi dia punya banyak lemak berbanding dengan otot. Nah, kita banding dua ini saja. Tidak semestinya orang yang sikit otot itu gemuk. Tidak semestinya orang yang banyak otot itu kurus. Nah, kalau pahamlah, skinny fat bermaksud dia nampak kurus, tapi kalau banding lemak dan otot, yang lemak itu tetap lebih banyak. Dan itu menyebabkan dia lagi senang kena kencing manis. Jadi, bila kita sudah lihat keadaan seperti ini, apakah perkara yang paling logik sebenarnya kita buat? Paling logik sebenarnya jangan terlampau berharap kepada obat, jangan terlampau berharap kepada jarum insulin, karena jarum insulin pun dia kasih banyak sejak lunok, gula masuk sini. Jadi apa yang kita mau buat sebenarnya ini yang kita mau kasih besar. Ini otot yang kita mau kasih besar supaya dia bakar itu gula dan dia boleh bakar itu lemak juga. Jadi ini otot, ini lemak, ini kita tidak mau. Apa yang kita mau sepatutnya ini kita punya otot, biar lemak sedikit saja. Ini kita mau otot, biar otot kita besar, biar banyak gula masuk sini dan banyak juga yang dia bakar dan tiada yang melimpah di luar sini. Bila tiada gula melimpah luar sini, semua masuk di otot, semua dibakar, maka tiadalah keadaan yang dipanggil kencing manis. Oke, so begitulah pemahaman tentang kencing manis yang paling simpel. Memang sudah terbukti orang yang sudah pernah kencing manis, yang sudah pernah makan obat berbulan, bertahun-tahun, bila dia jaga makan dan dia utamakan exercise dan dia buat muscle dia lagi besar, daging dia lagi besar berbanding dengan lemak, dengan sendirinya kencing manis itu hilang. Dengan sendirinya kencing manis itu dikatakan sembuh. Tidak ada yang mustahil. Exercise, exercise, exercise.